Selamat pagi. Welcome back to Female Daily YouTube channel bareng sama aku Vira. Di segmennya Wake Up and Makeup. Jadi hari ini aku mau nunjukin kalian nih morning routine aku tuh biasanya ngapain aja. Nah pertama-tama nih kalau aku baru bangun biasanya aku langsung ngambil HP. Ini bukan buat main-main ya, tapi ini buat ngecek jadwal aku hari ini tuh bakal ngapain aja gitu. Karena aku tuh berpatokan banget sama jadwal kalender. Jadi aku lihat nih, oke hari ini aku ada kegiatan A, B, C. Kalau udah selesai, baru abis itu aku berkegiatan. Nah biasanya nih tapi sebelum aku siap-siap, aku tuh ngecek dulu nih, anak aku udah bangun apa belum. Aku biasanya mandiin dia dulu, aku biasa juga bikinin dia sarapan dulu dan kita sarapan bareng dulu, baru abis itu aku bener-bener me time atau siap-siap. Nah siap-siap aku biasanya pertama pastinya mandi, abis itu aku skincarean dan juga makeupan dong. Karena nggak mungkin banget nggak sih kayak skincarean sama makeupan tapi belum mandi, kan jadinya ntar kurang bersih nggak sih? Jadi kalau misalkan kalian penasaran, ikutin terus. Hi, welcome back to Female Daily Network's YouTube channel. Ever wondered what it feels like to wake up as a beauty influencer? Well, come closer, because we'll take you through a daily routine of theirs, starting from the moment they wake up to a personal peep at their beauty routine. Here's Wake Up and Makeup. Nah aku udah selesai mandi nih guys. Biasanya kalau skincare morning routine aku itu nggak banyak. Aku stepnya tuh kayak dikit aja karena buat aku yang kulitnya berminyak, kalau pakai step skincare yang pagi banyak dan kayak tebel itu kayak mengganggu gitu buat aku. Nah sebelum aku mau masuk ke skincarean, aku tuh mau cuci muka dulu pastinya. Karena tadi aku belum cuci muka. Kenapa aku belum cuci muka? Karena aku mau pakai micellar water dulu. Buat apa sih pakai micellar water di pagi hari? Mungkin orang bertanya-tanya gitu ya. Karena kan biasanya micellar water tuh buat bersihin makeup gitu. Biasanya yang diketahuinya gitu. Tapi sebenarnya enggak juga guys, bisa juga kalian double cleansing di pagi hari. Karena tahu nggak sih kalau misalkan kalian tidur, itu kalian pakai skincare, bekasan skincarenya dan bekasan debu dan juga kotoran yang ada di lingkungan tidur kalian tuh juga banyak loh. Jadi emang wajib tetap dibersihin sampai bersih banget, baru abis itu masuk ke skincare dan makeupan. Nah ini aku mau pakai dulu, pakai kapas micellar waternya. Buat yang penasaran, apa sih micellar water aku? Ini dia! Ini adalah Pond's Vitamin Micellar Water yang Brightening Rose. Nah, jadi aku mau nunjukin kalian ya, betapa bedanya kalau misalkan udah pakai micellar water sama belum gitu. Jadi ini kapas aku masih bersih, tidak ada kotoran sama sekali. Walaupun aku semalam tidak kemana-mana, hanya tidur, tapi tetap muka aku pasti ada aja kotoran yang menempel. Dan usahain ya guys, kalau misalkan pakai micellar water, pakai kapas kayak gini, kalian pelan-pelan aja, walaupun kayak takut ada kotoran di muka gitu, kayak aduh muka gue biar bersih harus gosok-gosoknya kenceng, jangan kayak gitu, nanti malah mukanya iritasi. Jadi cukup pelan-pelan, yang penting semua bagian di muka tuh terkena micellar waternya. Jadi Pond's Vitamin Micellar Water ini cukup sekali swipe aja kayak gini tuh bisa ngangkat kotoran dan juga minyak di wajah tanpa bikin muka kita tuh kayak perih gitu. Jadi buat kalian nih yang kulitnya berjerawat kayak aku, tenang aja, aman kok dipakainya dan gak bakal bikin jerawatan, malah bagus banget buat ngangkat kotoran supaya mukanya jadi gak gampang jerawatan. Jadi ini dia afternya, kalian bisa lihat kan? Nah yang aku suka dari Pond's Vitamin Micellar Water yang Brightening Rose ini, dia itu punya kandungan vitaminnya itu ada 5. Ada vitamin C-nya, ada vitamin B5, E dan juga A, dan ada 100% organic natural French rose. Nah kandungan-kandungannya itu kece-kece banget, apalagi kandungan vitamin C dan juga kandungan 100% organic natural French rose-nya itu yang bagus banget buat mencerahkan kulit kalian karena emang udah mengandung 5 kali brightening action. Jadi buat kalian yang punya bekas jerawat juga kayak aku ini nggak cuma jerawatan doang, tapi bekas jerawat aku juga banyak. Itu bisa membantu loh menghilangkan dan memudarkan bekas jerawat kalian dengan micellar water ini. Nah karena tadi lihat kan afternya setelah aku double cleansing di pagi hari yang aku nggak pakai apa-apa aja kotornya kayak gini. Apalagi malam hari ya, kalau misalkan kalian udah beraktivitas seharian di luar. Apalagi kalau kalian pakai makeup, kalau kalian nggak double cleansing itu udah pasti banyak banget sisa-sisa kotoran di muka kalian. Jadi kalian wajib banget double cleansing muka kalian. Dan bisa juga pakai Pond's Vitamin Micellar Water di malam hari buat double cleansing muka kalian. Dan kalian tahu nggak sih Pond's Vitamin Micellar Water ini masuk Best Beauty Awards-nya Female Daily sebagai Best Micellar Water 2021. Gila kece banget nggak tuh? Oke, sekarang muka aku udah aku bersihin pakai micellar water. Sekarang waktunya aku cuci muka pakai sabun muka aku biasa. Jadi sebentar dulu ya.
Oke, aku udah selesai cuci mukanya. Ini aku keringin dulu. Biasanya aku kalau keringin muka, kalau misalkan abis cuci muka nggak digesek-gesek ya guys, karena supaya nggak mengiritasi muka gitu. Jadi kita tap-tap aja. Kalau udah kering kayak gini, baru aku masuk ke step skincare pagi aku. Nah kalau pagi, selain aku tadi pakai micellar water, aku pakai sabun muka, face wash aku pakai essence, moisturizer, dan juga sunscreen. Wajib banget. Buat essence sendiri aku pakai dari Skin Game. Kenapa sih aku pilihnya essence gitu kalau pagi-pagi? Soalnya kalau essence itu kayak lebih gampang dan lebih cepat dan kayak all in one product. Dia kan kayak toner sama serum semacam dijadiin satu kan. Jadi nggak terlalu berat buat kulit aku yang berminyak. Cukup pakai ini sudah mendapatkan dua manfaat dari toner dan juga serum gitu. Dan biasanya aku pakai essence, cukup aku taruh tangan, terus aku tap-tap aja ke muka. Jadi nggak aku pakein kapas lagi. Nah biasanya aku udah tunggu menyerap dulu esensnya, baru aku lanjut ke tahap skincare selanjutnya. Karena biasanya kalau misalkan aku lagi nggak buru-buru nih ya pagi-pagi, aku tuh nunggu bisa sampai 3 menit loh. Jadi kayak bener-bener nyerap banget. Tapi kalau lagi buru-buru ya udah kering, oke lah lanjut gitu. Kalau buat moisturizer sendiri, ini aku pakai dari Dear Me Beauty. Ini aku pakai juga udah dari lama, ini moisturizernya andalan aku. Tapi dia tuh kayak tabungnya seperti ini, jadi emang harus menjaga kebersihan tangan juga ya sebelum kita mulai skincarean dan makeupan supaya produknya juga tetap higienis. Lagi-lagi kalau lagi pakai skincare kita gentle saja aplikasiinnya. Oke, aku tunggu dulu moisturizernya sampai benar-benar nyerap. Kalau moisturizernya sudah menyerap, sekarang aku pakai sunscreen. Ini bagian terpenting dalam hidup aku. Lebay banget nggak tuh? Karena jangan sampai kalian keluar rumah nggak pakai sunscreen. Even di rumah pun, kalian wajib pakai sunscreen sih. Karena jendela kan di mana-mana ya. Bahkan cahaya dari handphone aja tuh bisa membawa dampak buruk buat kulit kalian. Pakai 2 ruas jari ya. Ini aku pakainya dari Anessa. Dan ini aku udah selesai pakai sunscreennya. Jangan lupa selalu reapply sunscreen 2-3 jam sekali, maksimal 3 jam. Kalau mau gampang, pakai aja reapply yang sunscreen mist gitu daripada kalau misalkan kalian repot pakai yang krim kayak gini buat reapply. Nah, kalau udah selesai tahap skincare aku, sekarang aku masuk ke tahap makeupan ya. Buat makeup, aku karena hari ini nggak mau berkegiatan yang formal, jadi aku bakal pakai daily makeup aku aja, nggak begitu gimana-gimana, yang simple aja. Cuman tetap walaupun aku daily makeupnya nggak tebel atau nggak formal gitu looksnya, aku tetap bakal pakai primer. Karena biar apa? Biar makeupnya lebih tahan lama, lebih nempel juga ke kulit. Jadi hasilnya lebih flawless. Ini aku pakai yang dari Bobbi Brown. Ini tuh sebenarnya kayak primer slash moisturizer. Jadi primernya tuh melembabkan gitu. Jadi bagus hasilnya, makeupnya tuh kayak lebih nempel gitu sama kulit. Kalau nggak ada aktivitas keluar ya, sebenarnya kerjaan aku sendiri tuh banyak kan di rumah. Jadi aku bingung nih menjawabnya. Cuman kalau misalkan aktivitas di rumahnya yang lagi nggak ada kerjaan, itu biasanya aku ngapain di rumah? Aku biasanya main sama anak aku, pastinya main sama Ao. Terus aku juga suka banget nonton Netflix. Aku suka banget Korean drama. Jadi aku bisa nontonin berbagai macam Korean drama seriesnya itu bisa sampai fokus banget. Terus aku suka juga olahraga di rumah. Aku juga lagi suka banget baca novel, walaupun memang masih on off sih baca novelnya. Karena dulu pas sebelum aku nikah tuh aku aktif banget baca novel, tapi pas udah punya anak kok kayak mencari waktu untuk baca novel kok susah ya gitu kan. Terus abis itu suka apa ya, paling main sosial media sih. Udah sih itu aja. Nah ini aku udah saya pakai primernya, sekarang aku mau pakai concealer sama cushion. Nah ini concealer aku dari MOP, Mother of Pearl. Ini aku pakein, bener-bener aku fokusin di tempat-tempat aku yang jerawatan ini.
Oke, jadi kayak gini kalau aku udah conceal muka aku, emang masih cemong-cemong gitu ya, karena kan tadi aku nggak pakein ke seluruh wajah, tapi ke spot-spot yang emang aku kayak wajib aku tutupi gitu ya. Baru sekarang aku mau pakai cushion aku ini dari Something, pakainya sponge dong pastinya. Karena kalau misalkan pakai cushion, aku entah kenapa lebih suka pakai sponge gini sih. Karena menurut aku hasilnya lebih flawless dan lebih nyatu sama kulit. Kalau pakai brush tuh kadang-kadang kalau di aku suka ada garis-garis brushnya itu yang nyisa di mukanya, jadi aku lebih suka pakai sponge. Dan sponsnya biasanya aku basahin. Aku basahinnya pakai face mist sekalian. Pakainya yang Studio Tropic. Hal terpenting yang nggak boleh ke-skip adalah bersihin muka sih. Karena semua diawali dengan muka yang bersih, ya kan? Apalagi buat kalian yang gampang jerawat, yang kulitnya sensitif. Kalau misalkan kalian memulai skincare ataupun makeup dengan gak muka yang bersih, entah kulitnya jadi iritasi, terus kulitnya jadi banyak jerawat, komedo dan segala macem, dan pastinya kita nggak mau itu terjadi kan. Makanya bersihin muka itu adalah step yang paling penting dalam skincare morning aku dan juga malam aku. Apalagi double cleansing ya, double cleansing pagi dan juga malam. Makanya tadi aku bilang, aku pakainya Pond's Vitamin Micellar Water. Oke, jadi sudah selesai pakai cushionnya. Aku walaupun pakai cushion yang sebenarnya nggak usah di set juga nggak apa-apa sih. Cuman karena balik lagi nih, kulit aku yang berminyak ini kalau nggak di set itu bakal lebih gampang geser makeupnya, lebih gampang nempel juga debu-debu dan segala macam. Jadi aku selalu ngeset base makeup aku. Nah, aku mau ngeset pakai bedak. Ini aku dari Mother of Pearl MOP yang loose powder. Dan aku pakai brush aku, tidak pakai puffnya. Nih, aku tinggal di tap-tap aja, nggak aku geser-geser pakai bedaknya ya guys, biar si cushionnya tuh nggak berpindah. Soalnya aku emang suka banget sama 5 kandungan yang di dalamnya. Ada 5 vitamin yang tadi aku udah sebutin ke kalian. Dan udah gitu yang Brightening Rose ini kan emang bantu buat mencerahkan kulit juga kan. Jadi emang bagus dan pas buat aku yang banyak bekas jerawat dan kulitnya lumayan kusam ini. Dan udah gitu ini sangat membersihkan makeup. Maksudnya nggak makeup doang sih, kayak misalkan debu nih, kotoran, atau makeup-makeup yang menyisa di muka aku saat seharian beraktivitas, itu keangkat banget sih pakai micellar waternya Pond's yang Vitamin Micellar Water. Nah, abis ini aku mau masuk ke step yang lumayan krusial dan lama. Karena aku kalau pakai produk ini tuh kayak harus fokus banget. Pasti kan udah nebak. Alis, karena kalian sendiri alis aku tidak ada. Kasian ya, sedikit sekali. Jadi emang harus kita ukir dengan seindah mungkin ya guys. Ini aku pakai alis dari Second Date. Dan ini yang pensil alis biasa ya, jadi bukan yang gel, bukan yang powder dan segala macem. Jadi ini akan membutuhkan waktu yang lama dan biasanya aku cuman kayak sisir-sisir dulu alis aku, terus aku mengikuti arah bulu alis aku kemana dia pergi. Oke, sudah pakai alis, sudah merasa ada makeupnya gitu ya kalau udah pakai alis. Sekarang aku ke bagian muka lagi, tapi bagian muka kali ini adalah dekoratifnya. Nah, ini aku bakal pakai bronzer. Walaupun aku daily makeup, aku tetap suka pakai bronzer sih. Karena aku kayak agak kurang suka gitu loh kalau muka aku cuman kayak cushion atau warna kulit terus blush. Jadi aku lebih suka kayak ada dimensinya. Walaupun aku tidak pakainya kontur ya gitu, bukannya bener-bener mau mendimensikan supaya tirus, tapi aku lebih kayak pengen muka aku tuh tidak pale gitu, cuman warnanya warna kulit dan warna blush. Ini terutama di bagian dahi aku yang lumayan jenong ini. Biasanya aku pakai bronzer agak banyak sih guys, karena biar kelihatan lebih minim. Terus aku tuh lagi suka pakai bronzer, aku banyakin di bagian ending dari alis aku. Jadi kayak di sini. Jadi kayak biar kelihatan muka aku tuh lebih lifted gitu loh. Begitu. Oh ya nih, aku belum bilang ya, bronzer aku dari Luxe Crime. Begitupun dengan blushnya dari Luxe Crime juga.
Blush, aku selalu suka bawa blush aku tuh sampai ke bagian depan, bahkan sampai ke hidung, seperti kakak-kakak Japanese yang kawaii itu. Karena aku ngerasa kayak di muka aku cocok gitu loh kalau misalkan pakai blush sampai ke depan. Karena selain bikin mukanya kayak lebih seger, terus bikin kayak apa ya, looks-nya tuh lebih kayak cute gitu, bukan yang seksi gitu. Aku kalau makeup look sebenarnya aku gak begitu suka kalau misalkan eye makeupnya yang gimana-gimana. Tapi kalau buat base makeupnya, aku mau bilang natural juga, aku nggak bisa bilangin natural no makeup. Jadi ya buat sehari-hari aku yang penting sih complexion aku semua tertutup dengan rapi, dan juga blush yang super gonjreng ini. Aku selalu kayak gini walaupun cuma daily make. Selanjutnya ini aku pakai highlighter dari SK. Ini juga sudah hit the pan, saking sukanya. Karena aku nggak suka kalau pakai highlighter yang kelihatan glittery banget. Jadi aku sudah pakai ini dari lama sebagai daily makeup aku. Terus aku kalau benar-benar cuman daily gini, aku tuh suka kalau pakai makeup tuh kayak ngasal gitu loh gerakannya. Kayak yang penting kena gitu-gitu aja udah. Kalau buat makeup yang buat acara atau yang formal baru aku kayak hati-hati banget, dan biasanya makan waktu sangat lama untuk makeup. Nah, terus abis itu aku ambil lagi bronzer aku. Pakein eye brush gini. Tapi cuman pakein dikit doang, bener-bener gitu doang. Cuman yang penting matanya nggak kelihatan kayak pale. Sudah. Lanjut buat 2 step terakhir. Nggak ada yang 3. Aku mau pakai maskara dari L'Oreal yang Air Volume. Aku suka banget. Soalnya ini hasilnya bagus banget. Matanya kayak bulu matanya kayak lentik banget. Tapi gampang dihapusnya. Tapi tidak segitu smudgingnya. Dan oh ya, aku tuh kurang suka nge-curl bulu mata aku kalau buat daily. Karena aku punya pengalaman buruk dalam menjepit bulu mata, terus bulu mata aku jadi kayak rontok gitu. Jadi aku cuma jepit bulu mata kalau occasionally aja sih, kalau ada acara-acara yang emang harus matanya terlihat lebih rapi. Nah ini dia, aku pakai maskara. Aku nggak ngejepit bulu mata aku aja, tapi bagus banget kan maskaranya. Udah kayak ngelentikin terus kayak nebelin juga. Dan ini kalian kalau mau ngapus nanti nggak usah susah-susah. Kayak beberapa kali swipe aja langsung kehapus guys. Terus abis itu sekarang ke tahap bibir. Aku lagi suka banget nge-overline bibir aku. Ini aku pakai dari Anastasia Beverly Hills. Warnanya tuh agak-agak warna-warna bibir asli sih. Jadi nggak kelihatan yang gimana-gimana. Tuh gini. Jadi aku juga nggak nge-overline yang jauh-jauh banget gitu. Terus aku agak ngebaur-baurin supaya bibirnya tuh kayak ada gradasi ke dalam tapi keluar juga. Gimana ya, aku ngejelasinnya juga bingung. Jadi kalau kalian suka perhatiin bibir-bibir orang Korea gitu, kayak ada gradasi di bibir luarnya tuh aku suka banget ngeliatnya. Seperti ini. Terus tinggal aku top. Biasanya kalau nggak pakai lip tint, lip gloss atau lip oil. Tapi kali ini aku pakai lip oilnya Ailuna. Jadi jualan. Sebenarnya ngerawat kulit itu jangan dari luar aja. Karena pengalaman aku juga dulu-dulu kalau ngerawat kulit cuman dengan skincare doang atau dengan perawatan kulit yang dari luar, itu kayaknya kurang works kalau nggak ditambah dari dalam. Maksud aku dari dalam tuh misalkan adalah asupan makannya yang baik, makan-makan yang sehat. Emang sih aku juga masih sering kok makan makanan junk food gitu segala macam, cuman makanan sehat tuh tetap harus diseimbangkan dengan makanan-makanan kita yang kotor lainnya. Minum air putih yang emang cukup dengan kegiatan kalian sehari-hari. Kalau emang kalian sering berolahraga, mungkin air putihnya lebih dibanyakin lagi. Terus juga dengan cara makan buah, makan sayur, minum vitamin juga, dan juga olahraga. Karena aku ngerasa semenjak aku rutin berolahraga dan lebih gaya hidupnya lebih agak diperbaiki gitu ya, muka aku tadinya tuh lebih parah lagi jerawatannya, tapi sekarang udah jauh lebih mendingan lah gitu dengan gaya hidup aku yang aku ubah juga. Jadi nggak cuma skincare, tapi juga dari dalamnya dan juga gaya hidupnya.
Oke, jadi hasil makeupnya seperti ini, natural aja. Nggak tahu juga sih kelihatannya natural nggak? Tapi menurut aku ini lumayan natural buat aku dan buat keseharian aku. Biasanya aku tutup dengan face mist yang tadi aku pakai buat sponge aku. Ini dari Studio Tropic. Nah, aku pakainya juga yang nggak terlalu basah-basah atau banyak banget. Yang penting semua makeup aku tuh kayak kesatu gitu, jadi satu dan jadi melt ke muka semuanya dengan rapi. Jadi nggak kelihatan kayak keki gitu kalau misalkan keluar rumah. Seperti ini hasilnya. Oke, jadi aku udah selesai makeupnya. Sekarang aku udah sama anak aku Ao. Kita mau jalan-jalan ya Ao ya? Mau nggak? Sama Mbak jalan-jalan? Nggak mau sama Mama? Baiklah, aku di-reject guys. Jadi gimana buat produk-produk yang tadi aku udah sebutin? Kalian udah pada cobain belum? Kalau misalkan kalian udah cobain, coba dong share di bawah gimana pendapat kalian tentang produk-produk tersebut. Thank you ya teman-teman yang udah nontonin episode Wake Up and Makeup bersama aku Almiranti Vira. Kalau misalkan kalian suka sama video ini, jangan lupa juga buat subscribe ke YouTube channelnya Female Daily dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbarunya Female Daily. See you di next videonya ya. Bye-bye! Bye-bye. Bye. Aduh rambutnya cekadul. Sini. Nah. Nih kalau aku syuting sama aku, kita nungguin dia diem.